Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Irma Devita, NIM 190631100090. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa tugas dari praktikum pemrograman berbasis web kemarin. Yang pertama ada pemilihan tools pemrograman, kemudian yang kedua ada instalasi tools pemrograman, dan yang ketiga adalah penerapan hasil pemodelan ke dalam eksekusi script sederhana. Nah, yang pertama yaitu pemilihan tools pemrograman. Di sini, bentar. Nah, di sini ada beberapa tools pemrograman. Yang pertama ada tools menulis kode pemrograman. Di dalam modul ada Notepad dan Sublime. Nah, yang untuk tools menulis kode pemrograman yang saya gunakan adalah Sublime Text. Kemudian untuk DBMS kliennya itu ada PHP-MyAdmin. Kemudian aplikasi platform dalam satu paket yang saya gunakan adalah SAMPP. Nah, sini saya akan menjelaskan mengapa saya menggunakan Sublime Text. Karena di Sublime Text ini, sebentar saya tunjukkan. Ini adalah Sublime Text ya. Nah, sini aplikasi Sublime Text ini termasuk tergolong ringan, dimana ketika kita membuka lebih dari satu aplikasi, nah aplikasi Sublime Text ini tidak akan macet-macet seperti itu. Dan kemudian di sini sangat interaktif ya, karena sintaks programnya itu berwarna-warni sehingga tidak membosankan juga, dan kemudian latar belakangnya di sini berwarna gelap sehingga di mata tuh enak dipandang gitu. Baik, kemudian yang kedua adalah PHP-MyAdmin. Nah, sebentar, untuk kegunaan dari fungsi Sublime Text itu sendiri adalah seperti di sini sudah ditunjukkan. Di sini adalah isinya kode program. Nah, di sini kode editor ini digunakan untuk menulis kode program yang akan direalisasikan nanti sebagai websitenya di web server. Tuh. Nah, yang kedua itu ada DBMS client. Nah, DBMS client di sini yang saya gunakan adalah PHP-MyAdmin. Nah, PHP-MyAdmin sendiri itu adalah yang menampung dan mengelola database yang digunakan untuk pengembangan websitenya nanti. Terus kemudian ada aplikasi platform dalam satu paket. Nah, di sini yang saya gunakan tadi adalah SAMPP ya. Saya tunjukkan aplikasinya ini. Nah, di sini saya sudah menginstal SAMPP. Nah, di sini tuh SAMPP itu untuk menjalankan Apache, MySQL, kayak MariaDB dan PHP gitu pada localhost. Nah, di sini fitur ini tuh yang akan digunakan untuk merealisasikan kode program yang tadi pada Sublime Text pada web server gitu. Nah, untuk menjalankan Apache SAMPP ini kita harus menekan start pada fitur Apache dan juga MySQL. Nah, jika sudah berwarna hijau seperti ini, itu aplikasinya tuh sudah berjalan gitu. Kita keluarkan dahulu. Nah, itu tadi tools pemrograman yang saya gunakan. Kemudian yang kedua, soal yang kedua yaitu lakukan instalasi tools pemrograman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan hasil screenshot karena saya sudah menginstal aplikasinya. Jadi di sini saya menyiapkan hasil screenshotan yang saya ambil dari website itu, karena saya dulu
menginstalnya tuh tidak menyimpan hasil screenshotannya, jadi saya ambil dari website karena sama saja menurut saya. Nah, untuk cara menginstal tools menulis kode pemrograman yaitu software Sublime Text, itu yang pertama kalian download dulu Sublime Text-nya di Google. Kalian cari Sublime Text untuk Windows, kemudian klik download. Setelah itu ketika aplikasinya sudah terdownload seperti ini ya, setupnya tuh kalian klik 2 kali, kemudian akan muncul pop-up seperti ini. Nah, di sini kalian disuruh untuk memilih foldernya, itu aplikasi ini akan diletakkan di folder mana. Nah, di sini untuk saran dari Sublime-nya sendiri tuh di folder C, kemudian program file Sublime Text 3. Setelah itu ini tidak perlu diganti juga tidak apa-apa. Setelah itu kalian klik next. Kemudian, nah di sini jika kalian centang itu kalian akan menampilkan aplikasi Sublime Text ini pada menu Windows. Jika kalian tidak ingin menampilkan, tidak perlu dicentang. Nah, selanjutnya klik next. Kemudian setelah itu muncul pop-up seperti ini. Kemudian kalian klik install. Selesai. Nah, itu. Nah, kemudian untuk aplikasi platform satu paket yaitu software SamPipi. Di sini untuk cara instalasinya tuh kalian pertama download SamPipi melalui website Apache Files ya. Setelah itu kalian klik download di sini, kemudian ketika aplikasinya sudah terdownload, setupnya tadi seperti yang pada Sublime Text itu kalian klik 2 kali, kemudian setelah muncul pop-up seperti ini tuh kalian klik next saja. Kemudian nah di sini untuk beberapa yang perlu dicentang itu seperti Apache, PHP itu udah wajib dari sananya tuh sudah dicentang. Nah, untuk yang kalian wajib centang itu MySQL dan juga PHP MyAdmin. Nah, setelah itu yang lain itu dibiarkan saja tidak apa-apa. Kemudian kalian klik next. Kemudian dari sini disuruh memilih di mana folder SamPipi ini akan diletakkan. Kita sesuaikan saja dengan ini di folder C ya. Kemudian klik next. Nah, untuk di sini tuh kalian bisa disuruh mendownload ya bitnami dari SamPipi. Nah, ini untuk kalau kalian mendownload ini, kalian bisa mendownload Drupal, Joomla. Nah, itu menginstal sekaligus gitu ya. Kalau kalian tidak ingin juga tidak apa-apa, langsung diklik next. Kemudian tunggu sampai proses installing itu selesai dari putih sampai hijau ya. Sini. Kemudian jika proses instalasi sudah selesai, langsung klik finish. Gitu. Nah, selanjutnya nah, untuk poin yang ketiga itu lakukan penerapan hasil pemrograman dalam eksekusi skrip sederhana. Nah, sini saya akan melakukan coding sederhana untuk bahasa pemrograman PHP. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi Sublime Text. Ini kita close. Coding di sini coding yang wajib kita masukkan adalah type HTML wajib, kemudian juga cantumkan HTML. Ini merupakan elemen HTML yang wajib kita masukkan ke dalam coding dalam bahasa pemrograman PHP. Kemudian body di sini merupakan isi dari codingan, kemudian PHP-nya.
PHP karena memang bahasa yang kita gunakan adalah bahasa PHP. Kemudian kita masukkan isinya di sini saya menggunakan echo adalah elemen yang digunakan untuk menampilkan kode program atau sintaks program yang kita masukkan. Misal di sini nama saya, nama kemudian kita kasih br di sini fungsinya adalah untuk enter ya, enter biar untuk kalimat selanjutnya itu berada di bawah kalimat sebelumnya. Sini kemudian name saya kita kasih br lagi koma sebagai penutup, kemudian echo lagi kita tampilkan kelas saya di sini kelas 5C, kemudian br-nya kita kasih slash ya, soalnya udah terakhir gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu tidak perlu dikasih tanda enter. Kemudian untuk penutupnya, penutup dari PHP tadi kita kasih tanda-tanya, kemudian tanda lebih dari, kemudian penutup dari body-nya kita juga kasih slash body, HTML juga slash HTML. Nah, mungkin muncul pertanyaan kenapa kok di sini warnanya putih polos, tidak berwarna-warni seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Karena di sini codingan, sintaks codingan ini tuh belum kita save, jadi munculnya seperti ini gitu. Kita save dulu, klik file, kemudian save as, kemudian pilih local disk C, exam, klik 2 kali, kemudian di htdocs. Nah, di sini tuh penting ya, harus disimpan di folder yang sudah saya katakan ini karena itu wajib untuk pemrograman PHP, bahasa pemrograman PHP. Kemudian kita pilih htdocs, kemudian saya letakkan di folder pdw. Kemudian saya kasih nama file tugas part 1, kemudian nah warna scriptnya tadi yang awalnya polos putih semua sekarang sudah jadi berwarna. Nah, penasaran kan bagaimana ini ketika kita realisasikan pada web browser? Kita kita kecilkan, kemudian kita buka sumnya tadi sudah kita jalankan. Ini wajib ya untuk dijalankan karena untuk merealisasikan codingan ke dalam web browser tanpa membuka send itu tidak akan berjalan gitu, tidak akan muncul pada web browsernya. Ini sudah saya jalankan, sudah berwarna hijau dan minus. Kemudian kita buka web browsernya. Nah, kita panggil ini dengan kode program tadi dengan localhost. Slash, kemudian tadi kan saya simpan di folder pd ya, jadi pdw dan slash lagi namanya tugas. Di sini tugas praktikum 1, kita klik tugas
kita ketik di tugas Prak 1.php dan kalian enter. Maaf, di sini ada kesalahan. Jadi tidak, untuk PHP ini tidak ada kurung tutup ya. Dan kita save lagi, kita refresh. Ini bukan koma ya, tapi titik, tadi saya tipu. Nah, di sini sudah muncul nama saya, nama Sylvia Imedevita muncul ya. Nah, di sini fungsi BR terrealisasikan kan. Jadi NIM-nya itu berada di bawah nama, kemudian dan juga NIM kelas juga berada di bawah NIM gitu. Kalau misal kita hilangkan BR-nya. Selesai. Nah, kelas ini akan berada di sampingnya NIM gitu. Itulah yang membuat fungsi BR ini menjadi mengenter kelas gitu, berada di bawah NIM seperti ini. Nah, mungkin itu tadi penjelasan mengenai tools pemrograman dan juga langkah-langkah instalasi pemrograman dan juga penerapan hasil script ke dalam website. Sudah saya jelaskan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.